selaku calon guru penggerak Rumah Pemuda kita Kaula Sumangga. Ala umurid kulyawatin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua bisa hadir dalam rangka penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Kedua kalinya selawat serta salam tercurahkan kepada beliau Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman semua, tentang penyelarasan visi dan prakarsa perubahan sekolah. Selanjutnya, agenda diskusi kali ini yaitu PP memperkenalkan diri dan tujuan diskusi sudah tadi. Kedua, merumuskan kalimat terumpang dan melihat visi sekolah. Yang ketiga, mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Next, untuk visi yang tadi sudah dijelaskan juga sama Bapak Mamudion, yaitu visi adalah merupakan rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi juga memberikan arah dan motivasi untuk meraih perubahan yang diimpikan. Dengan profil pelajar Pancasila yaitu yang ada 6 elemen, yaitu yang pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar kritis, dan mandiri. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini ada kalimat terumpang untuk cita-cita murid. Kita sebagai pendidik mempunyai angan-angan atau mempunyai cita-cita. Cita-cita untuk murid kita itu apa ya? Sini nanti ibu-ibu bisa menuliskan kalimat terumpang yang ada di sini tentang cita-cita murid, yaitu kita memimpikan murid-murid yang kemudian kita percaya bahwa murid adalah, yang ketiga di sekolah kita mengutamakan, yang keempat murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga di sekolah ini yakin untuk, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa ini yang dengan baik sesama makhluk, teman-teman, serta lingkungannya. Terima kasih. Bagaimana Pak Dian? Iya, dapat jempol 2 dari Pak Dian ya. Coba untuk yang nomor 2, saya pengen tahu jawaban dari Bu Kaji Musdalifah katanya Bapak Mahmudion. Monggo. Ngapunten Bapak sebelumnya. Di sini kita percaya bahwa murid sebagai insan yang memiliki pengetahuan, bakat, minat, dan potensi beragam untuk dikembangkan, supaya besok kalau besar menjadi anak yang mandiri dan tidak merepotkan atau menggantungkan sesama manusia. Sudah, terima kasih. Kemudian untuk jawaban yang nomor 3, coba ini berada. Monggo. Mau minum dulu monggo. Monggo larikan minum dulu. Akan semangat ya Pak. Mau langsung jawab. Makasih Pak. Di sekolah kita mengutamakan, untuk soal nomor 3, di sekolah kita mengutamakan pembentukan karakter dan lingkungan belajar yang berpihak pada murid dengan melakukan pembiasaan yang baik tanpa mengesampingkan pengetahuan kognitif dan psikomotorik peserta didik. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk Bu Ada. Adalah tempat yang menyenangkan. Belajar sambil bernyanyi, bermain, dan menambahkan ilmu, serta bisa menyampaikan bakat dan minat untuk anak-anak.
Itu jalan Nah, aja. Dari diri sekalian, Satu aja. dari A. Ya, monggo. Ayo, untuk nomor 5. Oh, Bu Kaji monggo. Soalnya muridnya itu kan Untuk soal nomor 5, kita dan warga di sekolah ini harus paham bahwa kita sebagai warga sekolah atau sebagai pendidik harus yakin bahwa kodratnya guru harus menjadikan anak jadi anak yang tauladan, dan berakhlakul karimah. Dan warga di sekolah ini paham bahwa guru mempunyai pengaruh terhadap perubahan murid. Untuk itulah guru harus dapat menjadi pengawas atau coach dan teladan bagi murid-muridnya. Terima kasih, Pak. Semoga dengan harapan kita ini akan terwujudkan kepada peserta didik kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Itu ada next. Bergotong royong dan kreatif. Nomor 2, insan yang memiliki pengetahuan, bakat, minat, dan potensi yang beragam untuk dikembangkan sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Maksudnya di sini Bapak Ibu, untuk kodrat alam dan kodrat zaman di sini itu pendidikan itu tidak boleh diam. Jadi pendidikan itu harus bergerak, berubah, mengikuti zamannya. Kalau dulu ya mungkin kita ditanya waktu kelas 1 atau TK, dulu ada yang ada TK? Bu ada gitu ya, Bu ada TK. Pada zaman dulu TK gurunya belum megang laptop gitu, belum megang laptop, belum megang HP. Menyesuaikan dengan kondisi sekolahan ya dan lingkungan yang ada di sini. Tapi sekarang itu dalam membuat visi itu ada tahapnya, yaitu dengan menggunakan inquiry apresiatif atau IA, yaitu IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang berkolaboratif dan berbasis kekuatan dari Davis Cooperator. Kemudian disebut dengan Bagja adalah gubahan tahapan inquiry apresiatif sebagai pendekatan manajemen perubahan yang pertama kali dikenalkan oleh Cooperator. Kemudian IA itu apa? Dimulai dengan menggali hal-hal positif. Nah, tadi kan ditanya tentang hal-hal positif apa saja yang ada di sekolah kita tadi, keberhasilan yang telah dicapai dan kekuatan organisasi. Next. Ini langkah awal dulu tuh ini dari B buat pertanyaan utama. 1. Pertanyaan utama dibuat untuk menentukan arah penyelidikan kekuatan atau aset potensi, peluang, mendefinisikan tujuan, memprovokasi atau menginisiasi perubahan prakarsa, biasanya hanya 1 atau 2 secara redaksional, menyertakan dengan prakarsa perubahan yang telah ditulis. Mungkin ibu-ibu bisa membaca di sini. Ya, jadi dari buat pertanyaan dulu. Jadi pertanyaannya berupa apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kelas dan sekolah kita menjadi nyaman dan menyenangkan. Kemudian bagaimana mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan itu. Nah, di sini ada tindakannya. Tindakannya itu berupa apa? Kita menanyakan pertanyaan untuk mengungkapkan cita-cita dan harapan murid. Kemudian melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. Nah, buat kita itu bermimpi seperti apa ya? Bagaimana perasaan saya apabila kelas atau sekolah itu nyaman dan menyenangkan? Apa yang penting dilakukan agar tetap nyaman, terawat, dan menarik minat belajar anak? Dan tindakannya bagaimana? Menanyakan pendapat dan perasaan setiap anggota kelas jika kelas atau sekolah sudah menjadi menyenangkan buat mereka. Membuat rancangan atau gambar kelas sekolah yang diinginkan bersama murid. Next. Untuk yang ketiga, J, jabarkan rencana. Jadi nyambung tadi dari mimpi menjabarkan rencana. Kemudian pertanyaannya di sini, apa langkah-langkah untuk menyiapkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Kemudian bagaimana pengaturan isi kelas agar tetap nyaman dan menyenangkan? Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan kelas atau sekolah yang nyaman dan menyenangkan? Tindakannya seperti apa? Nah, membuat capaian yang realistis untuk dikerjakan bersama oleh murid dan membuat daftar tugas dan pekerjaan yang diperlukan masing murid. Siapa yang bertanggung jawab
tetap nyaman dan menyenangkan. Berapa lama dan kapan kita akan mulai mewujudkannya? Nah, untuk daftar tindakan, menyusun tim kerja dan deskripsi tugas setiap anggota, siapa yang melakukan apa dan di mana, menentukan jadwal eksekusi dan tingkat untuk menyelesaikan tugas-tugas. Next. Nah, ini untuk visi guru penggerak, ya, yaitu terwujudnya generasi unggul berkarakter yang berbudaya dan berkepribadian sesuai dengan profil pelajar Pancasila melalui Merdeka Belajar. Sebentar, Badan. Aktualisasi dari semangat profil pelajar Pancasila di sekolah tadi, walaupun tidak ada kalimat profil pelajar Pancasila, karena di dalamnya itu sudah ini ada kreatif, mandiri, ya. Ini untuk apakah visi itu diubah, apa visi itu harus direvisi? Ubah kan tidak harus semuanya. Mana-mana yang perlu direvisi dan diperbaiki lebih efektif, ya. Kemudian kalau disepakati oleh kepala sekolah dan jajaran Bapak Ibu guru, nanti ada inovatif. Yang kedua, mengembangkan kreativitas dan keterampilan anak dalam kegiatan pembelajaran. Nah, untuk yang pertama tadi, melaksanakan pembelajaran aktif, ini sudah diterapkan Bapak, dan kreatif juga sudah. Alhamdulillah, semua dewan guru di sini kreatif dalam pembuatan media pembelajaran dan efektif, inovatif juga. Kemudian yang nomor dua, mengembangkan kreativitas dan keterampilan anak dalam kegiatan pembelajaran. Alhamdulillah juga sudah diterapkan. Untuk yang ketiga, melatih kemandirian agar dapat mempersiapkan anak sebelum memasuki jenjang sekolah dasar. Nah, untuk mandiri mungkin anak-anak juga sudah semua. Semakin lebih maju. Amin. sampai mengejar cita-cita. Ya, jadi hari ini sudah kita laksanakan. Mudah-mudahan Bunda Ita diberikan kesehatan. Ya, Ibu Haja Lili diberikan kesehatan. Ibu Haja. Mudah-mudahan warga sekitar sekolah dan beberapa warga yang lain di luar sekolah tertarik terdengar hal-hal baik dari TK Muslimat NU Irsyadul Arfan. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Telah disepakati oleh kepala sekolah beserta jajaran guru sesuai dengan profil Pancasila yang sudah disahkan oleh Bapak Mahmud Diono, Magister Manajemen. Amin. Terima kasih Bapak dan Bu Guru, karena engkaulah kami bisa menulis dan membaca. Beraneka ilmu yang kami dapat darimu, sampai kami menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa.